Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agam Yulisya dengan NIM 21530301121111110. Kelas G Statistika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji normalitas dan transformasi data. Sebelum saya menjelaskan cara uji normalitas menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas terlebih dahulu. Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Jadi, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Dan untuk transformasi data, ini merupakan teknik untuk mengubah nilai data menggunakan operasi matematika, misalnya logaritma, kuadrat, akar, eksponen, dan operasi matematika lainnya. Oke, mungkin untuk masuk ke praktik ya, pertama kita harus membuka filenya terlebih dahulu yang sudah disediakan. Pencet ini, kita cari Excel, setelah itu cross-check, cross-check 1, kita buka. Oke, oke. Ini datanya udah keluar ya. Jadi untuk yang pertama itu ada screening terhadap normalitas. Jadi screening terhadap normalitas ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariat. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Terdapat dua komponen, yaitu yang pertama ada skewness berhubungan dengan simetri distribusi, dan yang kedua ada kurtosis yang berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Jadi jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan kurtosis sama dengan 0. Oke. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita bisa klik analyze nih. Lalu kita deskriptif statistik yang ini deskriptif. Nah, isi variabel nih eh, dengan earns dan wealth. Oke. Setelah itu, klik option yang ada di sini dan isi kolom skewness dan kurtosis. Kita continue, kita oke. Nah, hasil perhitungannya nilai 2 baik untuk variabel earns maupun wealth menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya. Jadi kesimpulannya bahwa kedua variabel ini tidak terdistribusi secara normal, teman-teman. Ada skewness dan kurtosis itu tidak terdistribusi secara normal. Kita lanjut ke uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jadi selain cara yang pertama tadi, untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan non-parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Untuk langkah-langkahnya, ya kita buka lagi analyze, non-parametrik, ada di sini. Lalu legacy dialogs, lalu satu sampel KS, sampel KS. Pilih variable earn, pindahin, wealth, pindahin, klik normal nih udah, di test distribution, habis itu kita oke. Nah, jadi hasil nilai KS ini untuk variable earns yaitu sekitar 0,186 dengan probabilitas signifikasi 0,00 dan nilainya jauh di bawah rata-rata 0,5. Untuk hasil nilai KS variable wealth nih yang ini itu sekitar 0,227 dengan probabilitas signifikasi 0,0 juga berarti tidak terdistribusi secara normal. Keduanya berarti hipotesis 0 ditolak sama dengan data tidak terdistribusi secara normal. Oke, mungkin langsung masuk ke uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov atau KS. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kita pencet analyze, habis itu deskriptif, habis
itu pencet explore. Oke. Masukkan variabel pada dependent list. Kita masukkannya itu ada earns, masukin, wealth, masukin, plots, pencet plot, dan centang normality-nya. Mana nih normality? Nah, centang normality jangan sampai lupa. Kita continue. Habis itu kita oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, ini nih, kalau lihat sebentar, lagi processing. Oke. Nih, kalau mau dilihat. Nah, ini earns, ini wealth-nya. Oke. Kedua uji, baik KS maupun Shapiro Whale, hasilnya signifikan pada 0,05, baik earns maupun wealth. Jadi dapat disimpulkan data tersebut itu tidak normal. Dapat juga dibuktikan dalam grafik di mana kedua variabel tersebut tidak mepet mengikuti garis diagonal. Ini kalau earns, dan ini wealth. Seperti data earns yang menjauh dari grafik box plot adalah outlier, yaitu data nomor 8, 40, 7, 100, 81, 36, dan 96. Ini terlihat di sini. Dan data wealth-nya itu juga sama, di mana data nomor 22, 19, 54, 31, 59, 72, 81, 45 itu menjauh gitu dari dari grafik box plotnya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke uji yang keempat, yaitu uji normalitas dengan grafik. Untuk langkah-langkahnya, kita akan pencet grafik ini, lalu legacy dialogs, kita ke histogram. Nah, di variabel ini hanya terlihat satu, jadi kita harus masukkan satu-satu. Hanya bisa masukkan satu. Kita mulai dari earns. Oke, earns sudah. Pilih display normal curve. Setelah itu, oke. Nah, ini untuk earns-nya, dan kita ulangi lagi grafik, legacy dialog, histogram. Ini kita kembalikan, kita masukin wealth-nya. Set, display normal udah, oke. Nah, di sini ada wealth, di sini ada earns. Hasilnya bisa dilihat bahwa variabel earns dan wealth ini tidak normal dan miring ke kiri, yang berarti positive skewness yang seharusnya berada normal di tengah-tengah. Bisa dilihat di earns dan wealth-nya. Lalu kita coba lanjut ke transformasi data. Jadi transformasi data itu data yang tidak terdistribusi secara normal saat screening tadi dapat ditransformasi atau dirubah agar menjadi normal. Untuk menormalkan data, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk grafik histogram di data yang ada. Nih, yang sudah ada ini nih, kita harus tahu dahulu. Melihat kasus data Ernst dan Well, bentuk grafik histogramnya menunjukkan moderate positive skewness, sehingga untuk merubahnya atau mentransformasinya harus dirubah menjadi akar kuadrat. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, kita harus membuka transform, lalu kita buka compute variable. Nah, pada kolom target variable, ini kita isi dengan nama baru variabel hasil transformasi. Kita beri nama S besar, SQRT, earns. Dah. Setelah itu, pada kolom function group ini, kita pencet all, terus kita klik di sini biar memudahkan kita mencari SQRT. Nah, kita naikkan. Nah, sudah di atas nih. Pada type and variable, oh tak, oke. Pilih variabel akan transformasi. Karena kita lagi earns, kita masukin ini earns. Nah, jadi gini SQRT earns. Oke, habis itu kita mencet oke. Execute sudah berhasil. Kalau kita lihat di sini,
Nah, SQRT earns-nya sudah ada. Kita lanjut ke sini lagi. Kita melakukan hal yang sama untuk eh, variable wealth. Tadi kita mencet transform, lalu kita pencet compute variable, lalu ini target variabelnya kita isikan dengan SQRT, kita hapus WALTH, lalu ini all, ini SQRT, hapus dulu, SQRT naik, tanda tanya, kita masukin wealth-nya, oke, kita oke. Oke, compute, execute, kita cek coba di sini, maaf, kita cek apakah berhasil. Nah, sudah masuk datanya di sini. Lanjut ya. Lanjut itu kita akan setelah ini sudah berhasil SQRT, kita masuk ke uji statistik AS lagi untuk melihat apakah data yang ditransformasi sudah berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk langkah-langkahnya, kita klik Analyze. Oke. Setelah itu kita non-parametric test, legacy dialog, sampel KS, sampel KS, isi variabel, start earn, ini kita keluarin dulu, start SQRT. Kita udah merubahnya SQRT, kita masukin, habis itu pilih normal nih, untuk tes distributionnya jangan sampai lupa, kita exact, terus kita Monte Carlo. Oke, kita continue, kita oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman dari hasil one sample, kalau mau graph Smirnov test, di sini Monte Carlo-nya sudah terlihat. Mungkin kita lanjut ke, oh ya, aku lupa, untuk hasil uji tes statistik KS untuk SQR earns ini memberikan nilai 0,122 dengan probabilitas 0,094, jauh di atas rata-rata 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol, yang berarti data terdistribusi secara normal. Nah, begitu juga untuk variabel SQRT wealth yang menghasilkan nilai 0,106 dengan probabilitas 0,192 yang jauh di atas rata-rata 0,05, yang berarti hipotesis nol juga tidak dapat kita tolak atau data SQR wealth berdistribusi normal. Mungkin kita bisa lanjut ke transform lain. Jadi di transform lain ini itu akan mendapatkan nilai mean dan standar deviasi dari variabel atau tidak normal yang akan ditransformasi, yaitu variabel earns dan wealth-nya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kita pertama akan ngeklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita pencet deskriptif, lalu masukkan variabel earns and wealth ke kotak variabel, karena ini sudah ada, aman. Optionnya coba dicek dulu, centang kolom mean dan standard deviation. Kita di sini harus pelan-pelan karena bakal banyak tahap-tahap atau langkah-langkah selanjutnya. Ini untuk langkah pertama, sepertinya sudah benar, kita oke. Nah, sudah benar. Kita lanjut ke langkah kedua dengan mentransformasi kedua variabel menjadi functional rank. Caranya gimana? Kita klik transform. Ini harus hati-hati. Rank case. Habis di rank case ini kita masukkan variabel earns, kita masukkan dan wealth ke kolom variabel. Lalu kita pilih rank types, centang functional rank. Habis itu kita bakal memiliki data yang baru, yaitu air earns dan air wealth. Kita continue dulu. Oke. Oke, kita udah punya air earns.
dan Airworld. Langkah ketiga juga harus tetap fokus dan hati-hati. Jadi untuk mentransformasi data AirEarns dan Airworld menjadi normal, caranya itu kita pencet transform, compute, lalu pada target variabel kita beri nama NR-earns. Ini kita mau earn dulu ya. Oke, kita pencet kita tulis NR-earns. Pada function groupnya, kita pilih inverse DF. Oke, inverse DF sudah. Dan pada function and special variable, kita cari IDF normal. Oke, IDF normal. Klik panah ke atas. Oke. Oh, sebentar. And earns. Ini kita isi earns. Maaf. Ini kita naikin, kita hapus, kita naikin. Oke, setelah itu isikan dengan urutan and earns-nya. IDF normal, earns, karena kita lagi buat earns. Lalu hati-hati ya teman-teman dan semuanya. 6353 63536. Ini kita hapus 16,812373. Lakukan yang sama nanti untuk Airworld-nya. Ini udah AirEarns, Airworld aman. Semoga tidak ada salah. Kita coba. Oke. Kita ulang lagi, kita transform, kita compute, kita pilih target variabelnya dengan NR. Well, ini biarkan sama, inverse DS normal. Nah ini tinggal diganti well. Oke, kita klik oke. Oke. Sekarang kita mempunyai data baru yaitu NR-earns dan NR-wealth yang normal. Oke. Kita ke sini. Untuk cek data, kita uji lagi dengan grafik dan uji KS. Untuk langkah-langkahnya, kita pencet Analyze. Lalu non-parametric test. Negasi dialog. Ini kita tukar ke NR-earns dan NR-wealth. Ke kolom ini tes variabel list. Setelah itu kita oke. Oke, sebentar kita coba sebentar. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke analyze non parametric. Kita masuk ke regulasi dialog. Kita masuk ke satu sampel KS. Lalu ini kita keluarkan.
Kita masukkan NNR, nama, yang partes. Jadi untuk selanjutnya untuk membuktikan normalitas data dalam grafik histogram, maka langkahnya kita klik grafik, lalu negasi dialog, lalu histogram, dan masukkan NR Ernst dan NR satu-satu. Hanya itu. Oke. Nah, ini kan di tengah semua. Dan kita coba yang well. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Oke. Dan ini yang Word. Oke, mungkin segitu aja. Saya izin stop share screen. Oke. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam penjelasan praktik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.